Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan membacakan cerita part pertama tentang hampir mati di Gunung Asepan versi sudut pandang Upi. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Rama Atmaja HCR melalui link yang ada di kolom deskripsi. Karena cerita selanjutnya akan tayang di channelnya Mas Rama. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kurang lebih seminggu sebelum Tejo datang ke rumah bibiku yang di Pandeglang, aku sempat menerima telepon dari ibunya Tejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Ada apa, Bi? Tumben telepon? Tanyaku dari balik telepon. Kamu sekarang ada di mana, Bi? Bibi mau minta tolong ke kamu nih. Bisa bantu nggak? Tanya Bi Yanah, ibu dari Tejo. Aku di Pandeglang, Bi. Lagi main ke rumah Bi Tini. Ya kalau memang aku bisa bantu, ya pasti aku bantu. Jawabku lagi. Lalu ibu Tejo pun menerangkan tentang maksud dan tujuannya meminta tolong kepadaku. Ibunya Tejo ternyata meminta Tejo agar keluar dari pekerjaannya. Karena menurut beliau kerjanya itu terlalu memiliki pergaulan yang bebas dan khawatir Tejo terjerumus ke dalamnya. Beliau pun menjelaskan bahwa Tejo mungkin awal tahun nanti sudah resmi keluar dari pekerjaannya itu. Dan beliau meminta aku agar mengajak Tejo jalan-jalan untuk sekedar mengisi kekosongan waktu ketika belum mendapat pekerjaan lagi. Setelah selesai berbicara di telepon dengan ibunya Tejo, aku tidak mempermasalahkan Tejo keluar dari pekerjaannya, tapi bingung harus mengajak jalan-jalan kemana. Aku yang hobi dengan naik gunung paling hanya bisa mengajaknya naik gunung. Nah, sedangkan Tejo orangnya paling tidak suka naik gunung. Aku pun coba bertanya kepada Bi Tini, destinasi wisata apa yang ada di Pandeglang, dan juga meminta saran kepada dia, serta menceritakan tentang isi dari percakapan aku dengan ibunya Tejo. Bi, tadi Bi Yanah telepon aku. Dia nyuruh aku ngajak jalan-jalan Tejo. Tapi kemana ya, Bi? Soalnya kalau aku ajak naik gunung, dia pasti nggak mau. Soalnya pernah aku ajak beberapa kali, tapi selalu menolak. Tanyaku pada Bi Tini. Ajak naik gunung aja, pasti Tejo juga mau kok kali ini. Kalau dulu mungkin karena dia sibuk. Saran dari Bi Tini. Kalau gitu ya udah deh, aku coba. Tapi aku bakal telepon dia setelah selesai pulang dari Pulau Sari mungkin. Jawabku dengan ragu. Ya soal waktu kamu sendiri aja yang menentukan. Dan kalau ngajak dia naik gunung, jagain Tejo. Kamu tahu sendiri kan, Tejo itu orangnya seperti apa? Pinta Bi Tini kepadaku. Singkat cerita, hari Kamis pagi aku SMS Tejo dan meminta dia untuk menelponku, dan tak berapa lama kemudian Tejo akhirnya menelponku. Dalam telepon aku meminta Tejo buat main ke Pandeglang dan mengajak dia untuk naik gunung. Namun aku sedikit kaget mendengar jawaban dari Tejo. Ternyata dia mau ikut. Dan alasan dia ikut karena jenuh jadi pengangguran. Dia juga bilang kalau siang ini akan langsung berangkat ke Pandeglang. Tejo yang bilang kalau siang ini akan jalan ke Pandeglang sekitar jam 3 siang, aku main ke rumah salah satu temanku yang bernama Ayu. Ayu ini salah satu teman cewekku yang punya hobi naik gunung juga. Aku menceritakan kepada Ayu kalau ada saudaraku yang akan datang main ke Pandeglang dan minta diajak naik gunung. Aku pun meminta tolong kepada Ayu untuk ikut dalam pendakian ini dan mengajak satu temannya lagi biar pendakiannya jadi seru. Ya sudah, ayo. Kalau emang mau naik gunung, tapi gunung mana? Nanti aku ngajak Agus deh. Ucap Ayu kepadaku. Nanti coba aku pikir-pikir dulu yuk. Mumpung saudaraku ini mau diajak naik gunung. Aku sih maunya ngajak dia ke gunung yang gak tinggi, tapi jalurnya lumayan capek. Jawabku pada Ayu. Ya jangan jahat-jahat lah sama saudara. Kasihan saudara lu. Nanti kalau kenapa-napa lu sendiri yang bakalan repot. Pinta Ayu. Udah, santai aja. Aku cuma mau tahu saudaraku itu bakalan kapok atau enggak. Dan mumpung lagi musim hujan, jalur pendakian gunung pasti lebih menantang kan? Jawabku sambil tersenyum.
Lalu aku pun ngobrol panjang lebar dan menceritakan tentang Tejo kepada Ayu. Lama kami mengobrol, Ayu memberi kabar melalui ponselnya kepada Agus untuk datang ke rumahnya. Tak lama dari itu, Agus pun datang dan kami berdua menceritakan maksud dan tujuan Ayu menyuruhnya datang ke rumahnya. Tak terasa sudah sore hari dan hujan pun kini turun. Kemudian ponselku berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Tejo. Ia memberitahu kalau dia sudah sampai di rumah Bitini dan menanyakan keberadaanku saat itu. Aku pun menyuruh Tejo untuk datang ke rumah temanku guna membahas seputaran pendakian nanti. Dan singkat cerita, Tejo pun datang sekitar jam 7 lewat. Aku pun memperkenalkan Ayu dan Agus kepada Tejo. Aku mengajak Tejo untuk muncak ke Gunung Asepan. Sebetulnya Ayu sempat tidak setuju karena biarpun ketinggiannya cuma 1100 mdpl, tapi jalurnya itu sangat menanjak. Apalagi ditambah musim hujan begini, pasti bakalan sangat licin. Gunung Asepan juga bukan gunung yang populer di kalangan para pendaki, dan banyak mitos atau cerita seram yang beredar. Ayu sempat beberapa kali meyakinkan Tejo, dan jawaban Tejo pun memang sudah yakin mau naik gunung. Ketika asik dalam obrolan, Agus mau mengajak kedua temannya dan aku pun tidak keberatan dan memberitahu Agus barang apa saja yang harus mereka bawa. Setelah perbincangan itu, aku dan Tejo pun pulang ke rumah Bitini. Tejo langsung masuk ke dalam kamar dan tidur, sedangkan aku ngobrol dengan Bibi. "Jadi Tejo mau kamu ajak kemana, Pi?" tanya Bitini kepadaku. "Ke Gunung Asepan, Bi," jawabku. "Yakin kamu mau ngajak Tejo ke sana? Hati-hati, Pi, di sana banyak cerita yang gak mengenakan," tanya Bitini dengan ragu. "Yakin, Bi, lagian semua gunung itu ya sama aja, tergantung niat dan tujuannya apa. Lagian kan kami ke sana cuma mau menikmati alam, bukannya mau macam-macam atau merusak alam. Insya Allah aman kok, Bi," jawabku dengan mantap. "Kalau kamu sih, Bibi percaya. Yang Bibi khawatirkan itu ya Tejo. Dia kan baru naik gunung, pengalamannya juga sedikit, dan gak punya ilmu di pendakian," ucap Bitini. "Santai aja, Bi, Tejo udah gede. Lagian Tejo orangnya juga gak macam-macam kalau di gunung. Sekalipun macam-macam nanti aku sentil, Bi," jawabku sambil tersenyum. Setelah mendengarkan hal seperti itu, bibiku pun percaya dan meminta aku untuk mengawasi Tejo agar tidak berbuat aneh-aneh ketika berada di gunung. Singkat cerita, saat hari Jumat sekitar jam 10 pagi, semua sudah berkumpul di rumah Bitini. Dan Agus dan kedua temannya pun yang bernama Rizal dan Didi datang. Ketika Agus datang membawa Rizal dan Didi, aku melihat muka Ayu merasa tidak senang dengan kedatangan dua orang ini. Sebenarnya aku tak punya pikiran jelek kepada mereka berdua. Namun setelah melihat sikap mereka berdua saat baru kenal dengan aku dan Tejo, kedua orang ini sudah sangat sombong di depanku. Kelakuannya tengil dan sangat sombong. Aku yang mendengar kesombongannya hanya bisa tersenyum saja. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Toh niat aku muncak buat ngajak saudaraku jalan-jalan, dan Rizal meminta dirinya untuk menjadi leader dari tim kami. Aku pun mempersilahkan hal itu. Yang terpenting buat aku adalah menjaga Tejo. Singkat cerita, sampailah aku dan yang lainnya di desa Sikulan. Aku pun meminta izin kepada RT setempat untuk menaiki Gunung Asepan. Lalu Bapak RT tersebut memberitahu kami tentang larangan apa saja yang tidak boleh dilanggar ketika naik gunung dan memberitahu kami semua bahwa yang naik Gunung Asepan pada hari ini hanya rombongan kami saja. Setelah melapor, aku menjalankan sholat zuhur terlebih dahulu dan setelah itu baru mulailah pendakian. Sebelum mulai pendakian, ketika kami mau berdoa bersama, lagi-lagi Rizal dan Didi membuat ulah. Mereka jalan duluan dan mengacuhkan kami berempat. Dalam hati aku berkata, "Oh, mungkin udah doa di dalam hati kali ya," pikirku yang positif. Selesai doa bersama, aku meminta Tejo, Agus, dan Ayu untuk memakai jas hujan. Karena pada saat itu sudah mulai gerimis. Baru mau mulai melangkah, kupingku seperti ada yang berbisik. "Tolong awasi mereka berdua." Aku belum terlalu ngeh yang dimaksud mereka berdua itu siapa. Dan ketika aku melihat jauh ke depan,
Aku melihat satu sosok yang sedang memperhatikan aku dan rombongan. Dalam batin aku berkata, "Aduh, udah kayak ujian aja make diawasi segala. Tolong dong, jangan kasih kejutan di pendakian aku kali ini." Namun aku tak memberitahu apa yang aku lihat kepada temanku atau Tejo. Lama kami berjalan, tiba-tiba saja bisikan itu muncul lagi dan berbicara hal yang sama. Aku pun mulai sedikit menerka-nerka tentang yang dimaksud mereka berdua itu, mungkin Rizal dan Didi. Aku pun meminta Ayu dan Agus agar menyusul mereka berdua, sedangkan aku jalan belakangan karena aku harus mengisi persediaan air terlebih dahulu. Ayu dan Agus pun mengikuti perintahku dan mereka berdua mempercepat jalannya untuk menyusul Didi dan Rizal. Lalu aku mengajak Tejo untuk mengisi air. Ketika mengisi air, Tejo sempat kesal karena ia harus membawa air yang sudah aku isi. Aku yang melihat Tejo kesal hanya bisa tertawa saja dan terus meledek dia. Selesai mengisi air, kami berdua lanjut jalan lagi sambil ngobrol. Namun dalam obrolan aku sempat berpikir kenapa tiba-tiba ada bisikan seperti itu. Dan sempat terpikir olehku, pendakian perdana lu bakalan seram deh, Jo. Tapi biarpun seram atau bakalan diganggu makhluk halus gunung ini, aku yakin kalau Tejo pasti bisa menghadapinya. Toh juga Tejo pernah mengalami hal seperti ini saat dulu waktu di hutan. Jadi Tejo gak bakalan kaget kalau soal makhluk gaib. Singkat cerita, aku dan Tejo pun berhasil menyusul rombongan yang berada di depan. Namun lagi-lagi Rizal dan Didi benar-benar berbicara sombong. Sebenarnya aku tak ada masalah dengan tipikal orang yang seperti itu. Tapi aku khawatir Tejo emosi dan malah bikin pendakian kali ini runyam. Namun di sisi lain ada bagusnya juga. Jadi aku bisa lihat seemosi apa Tejo ketika menghadapi orang seperti ini. Dan apakah akan kapok atau tidak saat perdana naik gunung dengan tim yang seperti ini. Tak terasa hujan deras pun mulai turun dan akhirnya kami berenam pun mulai jalan bersama. Ketika sedang mau berjalan, aku melihat sosok yang di awal muncul lagi di salah satu pohon. Sosok itu hanya memperhatikan kami saja. Aku mengambil sebuah batu kecil lalu melemparnya ke sosok itu. Dan sosok itu pun akhirnya bisa hilang. Dalam batin aku berkata, "Jangan ganggu pendakian kami kesini cuma mau menikmati alam." Aku yang berada di paling belakang selalu memperhatikan Tejo, karena kami sudah berjalan beberapa jam namun dia belum sempat istirahat, dan jalanan yang dihadapi sekarang adalah tanjakan yang sangat curam. Aku sempat berkata kepada Tejo, "Jo, kalau capek istirahat aja, gak perlu dipaksain." Tapi Tejo bilang masih kuat, sampai akhirnya entah sudah berapa lama berjalan dan masih berada dalam jalur tanjakan. Tejo pun akhirnya meminta istirahat. Aku yang melihat Tejo sudah mulai kelelahan sebetulnya merasa kasihan. Tapi ya mau gimana lagi. Namanya juga naik gunung, ya memang seperti ini rasanya. Tejo pun membaringkan tubuhnya ke tanah dan kakinya menahan ke sebuah pohon agar ia tidak terjatuh. "Masih kuat, Jo?" tanyaku pada Tejo. "Masih, Pi. Ya wajar lah, namanya perdana naik gunung, malah dapat jalan licin dan tanjakan kayak gini. Aku rasa lu sengaja ya bikin aku sengsara," jawab Tejo. Aku hanya bisa tertawa mendengar ucapan Tejo seperti itu. Lalu tiba-tiba ada suara teriakan dari atas yang meledek kami berdua. Suara itu dari Rizal dan Didi. Melihat muka Tejo yang mendengar ledekan dari mereka berdua, aku merasa kalau Tejo sudah mulai terpancing emosinya dan terlihat mulai kesal. Aku yang sadar akan hal itu coba berusaha menenangkan dia dan meminta dia untuk fokus pada jalur pendakian saja. Bersyukurnya dengan nasihatku, ia masih bisa menahan emosinya. Ketika aku masih menemani Tejo yang beristirahat, mataku terus mengamati situasi sekeliling. Dan saat melihat ke arah atas, ternyata ada satu sosok makhluk lagi. Sosok itu seperti menyeringai kepadaku. Dan tak lama sosok itu seperti menggelindingkan sesuatu dan ternyata itu sebuah batu. Tejo yang mendengar seperti suara menggelinding langsung memanggil aku dan bertanya. Kali ini aku memberitahu Tejo bahwa yang menjatuhkan batu itu sosok yang berada di atas tanjakan ini.
Tejo yang melihat sosok itu hanya bisa beristighfar. Aku yang berpikir ini adalah suatu peringatan langsung meminta Tejo untuk meneruskan perjalanan. Namun ketika mau meneruskan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara teriakan lagi dari Didi. Didi terpeleset dan tubuhnya jatuh ke bawah menabrak sebuah pohon. Lalu disusul dengan Agus yang melihat kondisi Didi. Dan Agus terkejut ketika melihat Didi mengeluarkan darah. Ia kemudian berteriak memberitahu kami tentang kondisi Didi. Aku dan Tejo pun langsung berlari dengan susah payah ke lokasi Didi terjatuh. Namun sesampainya kami di sana, Didi tiba-tiba tertawa disusul dengan tawa Rizal juga. Ternyata yang mereka lakukan hanya untuk mengerjai kami saja. Tejo yang menyadari bahwa bercanda mereka sudah melampaui batas, mendadak muka Tejo memerah, menunjukkan bahwa Tejo sudah benar-benar kesal dan marah. Waduh, udah mulai gak beres nih, batinku saat itu. Aku pun langsung menatap tajam ke arah Tejo. Tatapanku mengisyaratkan agar meminta Tejo tidak emosi. Tejo yang geram dengan hal itu pun mungkin sadar kalau aku meminta dia untuk tidak emosi. Akhirnya Tejo memintaku agar jalan duluan di depan. Aku pun menuruti permintaan itu karena daripada nanti Tejo ngamuk, mending aku jalan paling depan saja, agar sesegera mungkin sampai ke area camp. Akhirnya aku dan Tejo pun berjalan paling depan mendahului Rizal dan Didi. Dalam perjalanan aku sudah mulai punya pikiran jelek. Ah sial, sepertinya penghuni di sini sudah mulai geram. Mudah-mudahan aja nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Lama aku berjalan dengan posisi aku berada di paling depan. Dan ketika sudah mau sampai di batu asahan, aku melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di batu itu. Sosoknya benar-benar menjijikkan dan semua kulitnya tidak ada dan seluruh isi tubuhnya pun terlihat. Ya elah, malah dibegal sosok beginian. Tapi sepertinya sosok ini cuma lagi nongkrong aja dan gak akan ganggu juga. Ya udahlah, bodo amat. Mudah-mudahan Tejo gak takut lihat yang beginian, pikirku saat itu. Aku langsung memberitahu Tejo dengan nada sedikit berbisik tentang apa yang aku lihat di depan sana dan memperingatkan Tejo untuk tidak menengok ke arah sosok itu. Namun bukan saudaraku namanya. Kalau dinasehatin soal begituan pasti nurut. Ketika mulai melewati sosok itu, Tejo pun dengan sengaja menengok ke arah sosok itu dan menceritakan tentang fisik sosok itu. Dia bahkan hampir muntah karena mengetahui kalau sosok itu sangat menjijikkan. Aku sempat memarahinya karena malah menengok ke arah sosok itu. Namun Tejo malah beralasan kalau dia penasaran. Dan dalam hati aku berkata, "Ah, dasar bocah PA. Udah diperingatin jangan nengok, malah masih ngeyel juga. Tapi syukurlah, seenggaknya Tejo udah berani menghadapi sosok begituan." Sampai akhirnya ketika sudah melewati sosok itu, tak berapa lama kemudian kami berdua pun sampai di area tempat kami akan mendirikan tenda. Aku dan Tejo langsung membentangkan sebuah flysheet dan mendirikan tenda. Lalu setelah selesai mendirikan tenda, kami berdua langsung masuk dan mengganti pakaian kami. Tak lupa kami juga menjalankan kewajiban kami, yaitu sholat asar terlebih dahulu. Karena ketika sudah sampai di area camp, aku melihat jam sudah menunjukkan lewat waktu asar. Setelah menjalankan kewajiban, aku dan Tejo langsung membuat kopi untuk menghangatkan tubuh kami. Niatnya sih pengen masak sesuatu. Namun karena semua logistik yang lain berada di tas Ayu dan Agus, jadi mau tidak mau kami berdua hanya bisa bikin kopi saja dan memakan beberapa cemilan yang ada. Saat sedang asik ngopi, terlihat kalau Tejo seperti salah tingkah. Ternyata salah tingkahnya itu karena mengkhawatirkan beberapa teman kami di belakang, yang tak lain adalah Ayu dan Agus. Aku yang paham kalau Ayu dan Agus itu adalah salah satu pendaki yang tangguh, mencoba menenangkan Tejo dan memberitahu kalau mereka pasti akan segera sampai. Tejo yang percaya atas ucapanku, ia pun kembali tenang dan segera menikmati kopinya lagi sambil perlahan menghisap sebuah rokok kretek di tangannya. Lama kami ngopi sambil ngobrol kesana kemari. Tak terasa waktu maghrib pun tiba. Kami berdua pun bergantian menjalankan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, terlihat Tejo yang mulai khawatir lagi dengan kondisi teman yang lain karena sampai saat ini mereka pun belum sampai di area camp.
Sekali lagi aku menenangkan Tejo. Namun sampai akhirnya sekitar jam 7 malam, Tejo yang benar-benar khawatir nekat ingin menyusul yang lain. Aku yang sudah memperingatkan Tejo, kali ini Tejo tak menghiraukan ucapanku. Dia segera memakai jas hujan sambil membawa sebuah headlamp lalu keluar tenda. "Ngapain sih lu, Jo? Sebentar lagi mereka pasti sampai," ujarku pada Tejo. Dan benar saja, mungkin baru beberapa langkah menjauh dari tenda, tiba-tiba 4 teman kami akhirnya sampai. Aku pun langsung berteriak dari dalam tenda untuk meledek Tejo sambil tertawa geli. Tejo pun tak langsung masuk tenda. Tejo membantu mereka untuk mendirikan tenda dan setelah itu masuk lagi ke dalam tenda dengan muka yang sedikit agak kesal. Mungkin kesal karena sudah mau turun untuk menjemput mereka tapi ternyata mereka sudah sampai. Setelah itu aku dan Tejo pun mulai memasak makanan. Dan setelah masakan selesai matang semua, Tejo memanggil Ayu, Agus, Rizal, dan Didi untuk segera makan. Namun yang datang ke tenda kami cuma Ayu dan Agus saja. Sedangkan Rizal dan Didi tidak ikut makan karena mereka sudah masak sendiri. Selesai makan aku sempat kaget karena Tejo bertanya kepada Agus tentang sosok yang ada di Batu Asahan. Pertanyaan itu memang biasa saja buatku. Tapi ada beberapa pendaki yang jika melihat sosok setan di gunung, mereka melarang menceritakannya dan memilih menceritakannya ketika sudah turun dari gunung. Namun aku pun hanya bisa tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Didi masuk ke dalam tenda kami dengan keadaan nafas yang terengah-engah dan langsung bersembunyi di belakang Agus. Didi memberitahu kami kalau mereka berdua diganggu sosok yang menyeramkan ketika makan. Dan Rizal yang berada di dalam tenda sendirian teriak-teriak minta tolong. Aku yang melihat kejadian itu langsung berjalan ke arah tenda Rizal. Aku sempat berpikir kalau mereka berdua pasti melanggar atau melakukan hal konyol, makanya mereka diganggu. Dan benar saja, ketika aku masuk ke dalam tenda Rizal, aku melihat sebuah masakan yang mungkin sedang mereka makan, namun tidak menggunakan alas dan sepertinya mereka makan di wadah tempat mereka masak. Aku yang belum sempat berbicara apa-apa, tiba-tiba Rizal memakiku dan memfitnahku. Ia mengatakan aku dan Tejo lah salah satu dari kami yang membawa jimat ke gunung ini. Ini kenapa alasannya Rizal dan Didi diganggu setan di sini. Mendengar cacian Rizal, aku yang tak tahu apa-apa tidak merasakan tuduhan itu benar, hanya melongo tanpa berbicara apapun. Cacian Rizal yang sangat kencang membuat Tejo datang menghampiri juga ke tenda Rizal. Dan ketika Tejo datang, aku kaget karena fitnahan itu ternyata ditujukan kepada Tejo. Dan ia mulai memaki Tejo dengan berbagai hujatan. Bukan fitnahan yang membuat aku emosi, karena aku percaya sebandel-bandelnya Tejo, ia bukan orang yang percaya dengan sebuah jimat, apalagi harus memiliki jimat. Rizal kemudian mengepalkan tangannya dan mau memukul Tejo. Aku yang refleks melihat tindakan Rizal sudah melewati batas langsung menangkis pukulan yang mengarah ke Tejo. Dan kesabaranku benar-benar sudah melampaui batas. Aku pun memarahi Rizal dengan tindakannya yang sudah berlebihan kepada Tejo. Aku yang melihat Tejo akan dipukul niat ingin membalas tindakan itu. Dan berniat mau memukul balik Rizal. Aku tak suka kalau ada orang yang berbuat kasar apalagi berani main fisik tanpa sebab yang pasti. Apalagi yang mau dipukul adalah saudaraku. Mendengar keributan yang kami lakukan bertiga, tiba-tiba Ayu datang dan memarahi Rizal. Namun Rizal justru memarahi balik Ayu. Ayu benar-benar sangat risih dengan kelakuan Rizal yang sudah melewati batas itu. Tejo pun langsung menarikku dan mengajak aku balik ke tenda kami. Karena mungkin Tejo sadar kalau aku benar-benar sangat emosi. Kemudian disusul Ayu yang mengikuti kami berdua menuju ke tendaku. Sesampainya di tenda, aku meminta Agus untuk tidur satu tenda dengan Rizal dan Didi. Aku menyuruh Agus satu tenda dengan mereka, agar jika mereka berdua melakukan hal konyol, setidaknya Agus bisa memperingati mereka. Agus dan Didi pun keluar tenda. Agus sempat menggerutu dan terdengar oleh kami semua. Gerutunya itu sebuah kata-kata yang kasar. "Dasar bocah sialan." Mendengar Agus mengucapkan itu, emosiku hampir terserut lagi. Namun Tejo segera memintaku untuk sholat agar pikiranku bisa tenang dan dapat meredam emosi. Aku langsung melaksanakan sholat Isya dan setelah sholat emosiku mulai menurun dan mulai tenang.
Singkat cerita, kini malam semakin larut dan kondisi di luar tenda masih gerimis kecil. Cuaca seperti ini membuat aku, Ayu, dan Tejo mulai mengantuk. Aku pun mencoba untuk tidur duluan. Namun sebelum aku tidur, Ayu meminta agar diperbolehkan tidur satu tenda bersama kami. Alasan Ayu minta tidur satu tenda bersama kami mungkin karena dia takut kalau harus tidur sendirian, dan aku pun memperbolehkannya. Kuserahkan hidup dan matiku di tanganmu ya Rob, ucapku sebelum aku memejamkan mata, dan aku pun mulai tertidur. Entah aku bermimpi atau tidak, terdengar sebuah bisikan lagi yang menyuruh aku untuk membuka mata. Dan ketika aku membuka mata, aku melihat sebuah pemandangan yang sedikit aneh. Ketika membuka mata, aku sedang berada dalam posisi duduk, namun aku dapat melihat tubuhku yang tertidur lelap. Aku melihat Ayu sudah tertidur, namun berbeda halnya dengan Tejo. Dia masih belum memejamkan matanya dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah cukup melihat kondisi di sekitar, aku terus memikirkan hal yang terjadi denganku saat ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama aku? Ini cuma mimpi atau gimana? Dalam kebingungan, aku mendengar sebuah suara. Keluarlah dan perhatikanlah tenda temanmu. Aku pun langsung keluar tenda. Dan anehnya, aku keluar tenda tanpa harus membuka resleting tenda. Namun cukup berjalan menembus tenda itu dan aku bisa keluar. Aku berdiam diri di dekat tenda sambil memperhatikan sekeliling. Dan aku melihat sosok kuntilanak sedang berjalan menuju tendaku sambil menangis. Lah, aku disuruh keluar buat lihat sosok beginian doang. Aku pun terus memperhatikan kuntilanak itu. Namun anehnya, sosok kuntilanak itu tidak memperdulikanku dan terus berjalan melewatiku, dan sampai akhirnya kuntilanak itu berdiri tepat di depan tenda Rizal. Aku yang penasaran pun mengikuti kuntilanak itu dan masuk ke dalam tenda Rizal. Saat aku masuk, aku dibuat kaget melihat Rizal seperti melakukan sesuatu. Rizal duduk bersila sambil baca-baca sesuatu, sedangkan Didi terlelap tidur. Dan Agus ketakutan dengan suara tangisan Kunti itu. Zal, lu ngapain sih? Jangan aneh-aneh di gunung. Setan di sini udah mulai marah nih, ucap Agus pada Rizal. Namun Rizal tak menggubris ucapan Agus dan terus saja berduduk sila. Entah bacaan apa yang sedang ia lafalkan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berbicara lagi kepadaku. Anehnya sosok yang berbicara itu tak pernah menampakkan wujudnya sama sekali. Kemudian sosok itu pun berkata, temanmu itu sedang mencari pusaka yang berada di sini. Kamu harus tahu, jika terjadi apa-apa dengan mereka berdua adalah akibat kelakuan mereka sendiri. Aku pun memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan sosok yang tak terlihat itu. Lalu aku harus bagaimana? Tanyaku. Kemudian sosok misterius itu pun menjawab, biarkan mereka mendapatkan akibatnya dari perbuatan mereka sendiri, agar mereka bisa menjadikan pelajaran setelah kejadian ini. Baru aku mau balik bertanya lagi, tiba-tiba sosok misterius itu menyuruhku untuk balik ke ragaku. Cepat pulang ke ragamu, karena ada sosok yang sangat jahat mau memasuki ragamu. Mendengar hal itu, aku langsung pergi dari tenda Rizal. Namun sebelum aku balik ke tenda asalku, aku melihat Agus seperti mau keluar tenda. Namun saat ia mau keluar tenda, Agus mengurungkan niatnya karena di depan pintu tenda masih berdiri sosok kuntilanak. Nah loh, dijagain sosok kuntilanak kan? Ucapku sambil tertawa melihat kejadian itu. Dan saat aku keluar dari tenda Rizal, aku juga melihat Tejo sedang mengintip dari balik pintu tenda. Aduh, bocah PA, udah kayak lagi nonton film horor aja. Tapi kok kenapa Tejo gak bisa lihat aku ya? Gumamku saat itu. Aku pun berjalan ke arah Tejo. Namun sebelum aku masuk ke dalam tenda, aku sempat mengerjai Tejo. Aku ambil batu kecil dan melemparnya ke sosok kuntilanak itu. Dan tiba-tiba saja sosok kuntilanak itu langsung memalingkan mukanya ke arah Tejo. Mungkin sosok itu berpikir kalau Tejo lah yang melempar batu kecil itu. Aku yang melihat Tejo mulai ketakutan dan menutup rapat kembali pintu tenda. Jujur ketika sosok itu menoleh ke arah Tejo,
Aku hanya bisa tertawa bahagia melihat raut muka yang ketakutan. "Makanya kalau udah malam tuh tidur, jangan celengak-celinguk sana kemari," gumamku dalam hati. Lalu sosok kuntilanak itu terbang ke atas dan mulai mengarah ke tenda kami. Ketika kuntilanak itu hendak masuk ke dalam tenda, aku melihat sosok lain yang sedang menatap ke arahku. Sosoknya itu tinggi besar. Mungkin yang dimaksud sosok misterius tadi adalah buto itu. Aku pun langsung masuk ke dalam tenda dan segera masuk lagi ke dalam ragaku. Setelah sudah masuk ke dalam ragaku, Tejo seperti berteriak ketakutan karena ia baru sadar kalau sosok kuntilanak itu ternyata sudah ada di dalam tenda kami. Aku yang sudah kembali ke dalam ragaku dan tahu kalau sosok itu memang berpindah tempat, mencoba menyuruh Tejo untuk tidur saja dan jangan terlalu mengkhawatirkan sosok kuntilanak itu. Setelah aku berkata seperti itu, Tejo sepertinya mulai terlelap. Dalam dinginnya malam dan ketika semuanya sudah tertidur, aku terus memikirkan tentang kejadian barusan. Kenapa aku bisa seperti itu? Benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Dan masih dalam kondisi kebingungan, aku pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan kejadian ini kepada guru ngajiku setelah nanti turun dari gunung. Siapa tahu beliau dapat menjelaskan kejadian yang baru saja aku alami. Dan akhirnya aku pun bisa tertidur lelap.